Di balik keheningan alam ini, ada cerita yang belum terungkap. Langkah-langkah ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan jiwa, sebuah pencarian akan makna kehidupan. Setiap langkah adalah perjuangan. Setiap napas adalah doa. Namun, apakah ujung perjalanan ini akan membawa jawaban, atau justru lebih banyak pertanyaan? Selamat datang di H2H Realita. Sebuah ruang di mana kehidupan sederhana menjelma menjadi pelajaran mendalam. Sebuah perjalanan yang akan membuka mata, hati, dan jiwa. Jangan hanya menonton, jadilah bagian dari perjalanan ini. Klik subscribe, like, dan bagikan komentarmu. Mari kita selami arti hidup, bersama-sama. Pertemuan pertama, hinaan di pasar. Panas matahari siang itu terasa membakar kulit. Malik, dengan langkah tertatih, memasuki sebuah pasar yang ramai. Perutnya sudah lama kosong, tetapi ia tetap menjaga gengsi sebagai seorang musafir. Ia tidak pernah meminta-minta secara sembarangan, karena ia percaya bahwa rezeki adalah milik Allah, bukan belas kasihan manusia. Dari kejauhan, ia melihat seorang pedagang roti dengan tumpukan roti segar yang mengeluarkan aroma menggoda. Malik berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah mendekat. "Tuan," ucapnya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. "Aku seorang musafir yang tengah menempuh perjalanan panjang. Jika Anda berkenan, bolehkah aku meminta sepotong roti? Aku tidak meminta belas kasihan, hanya berharap kemurahan hati yang Allah titipkan melalui tangan Anda." Pedagang itu menghentikan pekerjaannya, menatap Malik dari ujung kepala hingga kaki. Bajunya lusuh, tubuhnya kurus, wajahnya tampak kelelahan. Sebuah senyum sinis muncul di bibir pedagang itu. "Roti ini untuk orang yang membayar, bukan untuk pengemis jalanan sepertimu," serunya dengan nada keras, cukup lantang hingga menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Malik mencoba menjelaskan, "Tuan, aku tidak memohon, aku hanya berharap. Jika tidak berkenan, aku akan pergi." Namun, pedagang itu malah tertawa keras. "Hah, kau bicara soal harapan? Kau pikir harapan bisa membayar roti ini? Kau itu pemalas. Kalau kau mau makan, kerja. Jangan cuma jalan-jalan mengemis belas kasihan orang." Orang-orang di pasar mulai memperhatikan. Sebagian ikut menertawakan Malik, sebagian lagi memandangnya dengan jijik. Ada yang berbisik, "Lihat orang gila itu. Berani-beraninya minta roti tanpa bayar." Malik berdiri diam, menundukkan kepalanya. Dalam hati, ia merasakan perih. Bukan karena hinaan itu, tetapi karena ia menyadari betapa manusia sering lupa bahwa rezeki bukan milik mereka. Semua adalah titipan Allah. Jika Allah menghendaki, satu potong roti itu pun akan berpindah ke tangannya, tidak peduli sekeras apapun pedagang itu menolaknya. "Baiklah," jawab Malik pelan, suaranya nyaris tenggelam di tengah keramaian pasar. "Jika ini bukan rezekiku, aku tidak akan memaksa. Terima kasih, Tuan. Semoga Allah melimpahkan keberkahan pada usaha Anda." Pedagang itu hanya meludah ke tanah, tidak peduli. Malik berbalik, melangkah pergi dengan langkah lemah. Orang-orang masih memandangnya dengan tatapan menghina, tetapi ia tidak membalas sedikit pun. Di sudut jalan, Malik duduk sejenak, menatap langit yang cerah. Air matanya mengalir perlahan, bukan karena rasa malu, tetapi karena ia sadar betapa sulitnya manusia melepaskan apa yang mereka anggap sebagai milik mereka. "Ya Allah," ia berbisik dalam hati, "aku tidak meminta kepada manusia, aku meminta kepadamu. Jika hari ini aku tidak makan, itu bukan karena manusia menolak, tetapi karena Engkau mengujiku. Aku tahu, rezekiku ada di tangan-Mu, bukan di tangan mereka." Dalam keadaan lemah itu,
Malik merenungkan sebuah pelajaran penting. Hinaan yang diterimanya adalah ujian untuk mengikis ego. Rasa lapar yang dirasakannya adalah cara Allah mendekatkannya pada ketawakalan. Ia memilih untuk bersyukur, bahkan atas penderitaan yang dirasakannya, karena ia tahu setiap ujian adalah tanda cinta dari Allah. Beberapa saat kemudian, seorang anak kecil mendekat. Ia membawa sekeping roti yang tampak sudah setengah dimakan. "Paman, ini untukmu." Ibu bilang, "Kita harus berbagi, meskipun sedikit." Malik tersenyum, menerima roti itu dengan tangan bergetar. "Terima kasih, Nak. Sampaikan pada ibumu, semoga Allah memberkahi kalian." Anak itu berlari kembali ke ibunya, meninggalkan Malik yang kini menggenggam roti kecil itu dengan perasaan haru. Dalam hati, ia berkata, Allah tidak pernah membiarkan hambanya kelaparan. Aku datang dengan tangan kosong, dan Allah mengirimkan rezeki melalui seorang anak kecil. Sungguh, Dia Maha Pemurah. Malik menggigit roti itu perlahan, setiap potongan terasa begitu nikmat. Hinaan di pasar tadi terasa semakin jauh dari hatinya, karena ia tahu, semua itu hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang seorang musafir. Hinaan, rasa lapar, dan tatapan sinis manusia tidak lagi membuatnya gentar. Ia tahu, musafir sejati tidak pernah meminta belas kasihan kepada manusia, tetapi menggantungkan segalanya kepada Allah. Karena sejatinya, rezeki itu tidak pernah bergantung pada pemberian manusia, tetapi selalu berasal dari kasih sayang Allah. Pertemuan kedua, diusir dari masjid. Malam itu, langit gelap gulita, disertai hujan yang turun deras. Angin dingin menusuk hingga ke tulang, membuat Malik semakin menggigil dalam perjalanan panjangnya. Dengan langkah terlatih, ia melihat sebuah masjid kecil berdiri di tepi jalan. Hatinya terasa lega. Ini rumah Allah, pikirnya. Tempat di mana setiap hambanya diterima tanpa memandang siapa mereka. Di sini aku bisa berteduh sejenak, beristirahat, dan menghadap kepadanya. Dengan penuh harap, Malik memasuki masjid itu. Ia menanggalkan sandalnya di ambang pintu, melangkah perlahan ke dalam, lalu duduk di sudut ruangan. Matanya menyapu sekeliling masjid yang sederhana, tetapi begitu damai. Namun, tidak lama berselang, seorang penjaga masjid mendekat dengan wajah tidak ramah. "Hei, kamu, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya kasar. Malik berdiri perlahan, menjawab dengan suara lembut, "Aku seorang musafir, Tuan. Aku hanya ingin berteduh dari hujan. Aku tidak akan mengganggu." Penjaga itu memandang Malik dari ujung kepala hingga kaki. Bajunya basah, tubuhnya lusuh, dan wajahnya penuh kelelahan. Tanpa pikir panjang, penjaga itu berkata, "Masjid ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Pergilah. Jangan kotori tempat ibadah ini." Malik terdiam sejenak, terkejut dengan perlakuan itu. Ia mencoba menjelaskan, "Tuan, bukankah masjid adalah rumah Allah? Tempat di mana semua hambanya dipersilakan datang, tanpa kecuali." Namun, penjaga itu tidak peduli. Dengan nada keras, ia berkata, "Masjid ini untuk orang-orang yang datang untuk beribadah, bukan untuk gelandangan seperti kamu. Pergi sekarang, sebelum aku panggil orang-orang untuk mengusirmu." Renungan tentang masjid, makna dan hakikat. Saat berjalan meninggalkan masjid dalam hujan deras, Malik menundukkan kepala, tubuhnya menggigil karena dingin. Namun, pikirannya sibuk merenungkan apa yang baru saja terjadi. Masjid adalah rumah Allah, batinnya. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah." Quran Surat Al-Jin, 18. Lalu mengapa ada manusia yang mengklaim kepemilikan masjid,
bahkan menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh masuk ke dalamnya. Malik merenungkan kembali hakikat masjid. Masjid bukan hanya bangunan fisik. Dalam pengertian harfiahnya, masjid adalah tempat sujud, tempat hamba Allah berserah diri sepenuhnya kepadanya. Masjid bukan hanya untuk salat, tetapi juga untuk berzikir, bermunajat, dan mencari perlindungan. Masjid adalah simbol keterbukaan, di mana semua manusia, kaya atau miskin, tua atau muda, lemah atau kuat, diundang untuk mendekat kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah juga berfirman, lebih besar dari, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Quran Surat Al-Baqarah 125. Ayat ini menegaskan bahwa rumah Allah, termasuk masjid, seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siapapun yang memasukinya. Tidak seharusnya ada diskriminasi, apalagi penolakan terhadap mereka yang datang dalam keadaan membutuhkan. Perasaan Malik di tengah hujan. Malik mencari perlindungan di bawah sebuah pohon besar di dekat masjid. Basah kuyup dan menggigil, ia menatap masjid itu dari kejauhan. Air mata mulai mengalir di pipinya, bercampur dengan tetes hujan. Ya Allah, ia berbisik, jika pintu rumahmu tertutup untukku, aku yakin itu bukan karena engkau menolak hamba-Mu, tetapi karena hati mereka yang menjaga rumah-Mu telah dikeraskan oleh dunia. Malik tidak marah. Ia hanya merasa sedih, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk manusia yang melupakan hakikat masjid sebagai tempat rahmat dan kasih sayang Allah. Dalam hati, ia memohon, Ya Rab, ampunilah mereka. Bukalah hati mereka agar mereka memahami bahwa rumah-Mu adalah milik setiap hamba-Mu, bukan hanya milik mereka yang terlihat layak. Kisah Rasulullah dan keterbukaan masjid. Dalam kesendiriannya, Malik teringat sebuah kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, seorang badui masuk ke masjid dan kencing di salah satu sudutnya. Para sahabat yang melihat itu segera ingin menghentikannya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka. Setelah badui itu selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lembut berkata kepadanya, masjid adalah tempat untuk salat, zikir, dan membaca Al-Quran, bukan untuk hal seperti ini. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat untuk membersihkan kotoran itu tanpa menghina atau menyalahkan si badui. Sikap penuh kasih ini menunjukkan bahwa masjid adalah tempat yang terbuka untuk semua orang, bahkan bagi mereka yang belum memahami etika dan adabnya. Malik tersenyum di tengah dinginnya malam. Andai penjaga tadi tahu kisah ini, pikirnya, mungkin ia akan memahami bahwa tidak ada seorang pun yang pantas diusir dari rumah Allah. Hikmah dari pengalaman. Dalam perjalanan panjangnya, Malik menyadari bahwa masjid bukan sekadar bangunan dengan dinding dan kubah, melainkan simbol kasih sayang Allah. Jika masjid kehilangan keterbukaannya, maka ia kehilangan ruhnya. Malik pun belajar untuk tidak menyimpan dendam kepada siapapun. Baginya, setiap kejadian adalah pelajaran yang Allah kirimkan untuk mendewasakan dirinya. Ia berkata dalam hati, Ya Allah, jika Engkau menutup satu pintu untukku, Engkau pasti akan membukakan pintu lain. Aku hanya musafir di dunia ini, dan sejatinya, seluruh bumi adalah masjid-Mu. Kisah ini mengajarkan bahwa masjid, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, adalah rumah Allah yang terbuka bagi siapapun tanpa diskriminasi. Setiap hambanya berhak datang, bersujud, dan berlindung di dalamnya. Sejatinya, jika hati manusia terbuka, maka masjid pun akan menjadi tempat di mana setiap insan merasakan kehadiran Allah dengan penuh kedamaian. Pertemuan ketiga, gadis yang kehilangan harapan. Sore itu, langit berwarna kelabu,
seolah menggambarkan suasana hati seseorang yang tengah diliputi keputusasaan. Malik, dengan tubuh lelahnya, berjalan menyusuri jalan desa kecil yang sepi. Hujan rintik-rintik membasahi tanah, dan udara dingin membuat langkahnya semakin berat. Di bawah pohon rindang di dekat sungai, ia melihat seorang gadis muda duduk dengan tubuh gemetar, wajahnya tertunduk lesu, dan air mata membasahi pipinya. Pakaiannya kotor, rambutnya acak-acakan, dan tangan kurusnya memegang sebuah kain kecil yang tampaknya sangat berharga baginya. Malik berhenti sejenak, lalu mendekat perlahan. Gadis itu tidak menyadari kehadirannya, terlalu tenggelam dalam kesedihan. Ketika ia mendengar langkah kaki Malik, ia mengangkat wajahnya dengan ekspresi terkejut. "Siapa kau? Apa yang kau mau dariku?" tanyanya dengan nada ketakutan. Malik tersenyum lembut, lalu duduk di jarak yang cukup jauh agar gadis itu merasa nyaman. "Aku hanyalah seorang musafir," jawab Malik tenang. "Aku tidak ingin apa-apa darimu. Aku hanya melihatmu di sini sendirian dan ingin tahu, adakah sesuatu yang bisa kubantu?" Gadis itu menggeleng, menunduk lagi, lalu berkata pelan, "Tidak ada yang bisa kau lakukan. Tidak ada yang bisa menolongku." Malik terdiam sesaat, merasakan kesedihan yang begitu dalam dalam suara gadis itu. Dengan lembut, ia bertanya, "Kenapa kau berkata seperti itu? Apa yang membuatmu berpikir bahwa semuanya sudah berakhir?" Curahan hati gadis itu. Gadis itu menghela napas panjang, matanya kembali berkaca-kaca. "Hidup ini terlalu berat," katanya dengan suara bergetar. "Ayahku sudah lama meninggal. Ibuku sakit-sakitan. Aku bekerja di ladang orang untuk menghidupi kami, tapi apa yang kudapat selalu tidak cukup. Orang-orang di desa menghinaku karena miskin, dan sekarang majikanku juga memecatku tanpa alasan. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku hanya ingin menyerah, hidup ini tidak adil." Setelah berkata demikian, gadis itu menangis terisak-isak. Malik merasakan luka yang dalam dari setiap kata yang keluar dari mulutnya. Namun, ia tetap tenang dan penuh empati. "Saudariku," Malik memulai dengan lembut, "aku memahami rasa sakit yang kau rasakan. Tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu. Kau mungkin merasa dunia ini tidak adil, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun." Gadis itu menatap Malik dengan mata yang basah. "Jika Allah tidak meninggalkanku, lalu mengapa aku harus hidup seperti ini? Mengapa aku terus-menerus menderita?" Malik tersenyum. "Maukah kau mendengar sebuah kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kisah inspirasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Malik mulai bercerita, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita yang dikenal sebagai Ummu Sulaim. Ia hidup dalam kemiskinan, tetapi hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah. Suatu hari, putranya yang masih kecil meninggal dunia. Namun, ia tidak menangis atau meratapi nasibnya. Sebaliknya, ia menerima musibah itu dengan sabar, karena ia yakin bahwa Allah adalah sebaik-baiknya perencana. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kisahnya, beliau memuji kesabarannya dan berkata bahwa Allah akan memberikan ganjaran yang besar bagi mereka yang bersabar di tengah cobaan. Malik menatap gadis itu dengan lembut. "Bukankah kisah itu mengajarkan kita bahwa kesulitan bukan tanda Allah meninggalkan kita, melainkan cara Allah menguji seberapa kuat iman kita?" Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Lebih besar dari, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Quran Surat Al-Insyirah 6-7. Jika kau merasa hidupmu penuh kesulitan, percayalah bahwa kemudahan itu sedang menantimu, meskipun kau belum bisa melihatnya sekarang.
Kesadaran gadis itu. Gadis itu terdiam lama. Kata-kata Malik mulai menyentuh hatinya. Tapi bagaimana aku bisa bertahan? Tanyanya dengan suara pelan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Malik tersenyum lagi. Mulailah dari keyakinan kepada Allah. Dia adalah Al-Razak, sang pemberi rezeki. Tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang luput dari rezekinya. Jika kau bekerja dengan niat yang ikhlas, Allah akan mencukupkan kebutuhanmu. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lebih besar dari, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Dia akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Mereka pergi di pagi hari dengan perut kosong dan kembali di sore hari dengan perut kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketahuilah, saudariku, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Mungkin orang-orang mengecewakanmu, tetapi Allah selalu ada di dekatmu, lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Mendengar itu, gadis itu mulai menangis lagi, tetapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena harapan yang perlahan tumbuh dalam hatinya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tanyanya dengan lirih. Malik menjawab dengan tenang, mulailah dengan bersyukur, meskipun itu terasa sulit. Syukuri apa yang masih kau miliki, walau kecil. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui salat dan sabar. Allah berfirman, lebih besar dari, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah 45. Kemudian, teruslah berusaha. Jangan menyerah pada keadaan. Allah melihat setiap usaha yang kau lakukan, dan Dia tidak akan membiarkan usahamu sia-sia. Akhir percakapan. Setelah berbicara panjang lebar, Malik mengeluarkan satu-satunya bekal makanan yang ia miliki, sepotong roti kecil yang ia simpan sejak pagi. Ini untukmu, katanya. Aku tidak punya banyak, tetapi aku yakin Allah akan mencukupkan untuk kita berdua. Gadis itu menolak pada awalnya, tetapi Malik meyakinkannya untuk menerima. Ini bukan dari aku, katanya. Ini dari Allah, yang menggerakkan hatiku untuk membagikannya padamu. Malam itu, gadis itu merasa hidupnya kembali memiliki arah. Kata-kata Malik telah menyalakan kembali cahaya harapan di hatinya. Ia mulai memahami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, dan bahwa setiap cobaan adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Malik melanjutkan perjalanannya, sementara gadis itu kembali ke rumahnya dengan hati yang lebih ringan. Ia mulai percaya bahwa meskipun hidup penuh dengan ujian, Allah selalu bersama mereka yang bersabar dan berserah diri kepadanya. Pelajaran dari kisah ini mengajarkan bahwa dalam keputusasaan, selalu ada harapan bagi mereka yang percaya kepada Allah. Melalui sabar, syukur, dan tawakal, setiap ujian dapat menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Karena sejatinya, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bertawakal kepadanya. Pertemuan keempat, rezeki yang tak terduga. Langit senja itu mulai memudar, berganti malam yang dingin. Malik, musafir yang lelah, melangkah pelan di jalan setapak yang sepi. Perutnya sudah lama kosong, tubuhnya untuk berat, tetapi ia terus melangkah, menyerahkan seluruh perjalanan ini kepada Allah. Aku hanya musafir, pikir Malik dalam hati. Hamba yang tidak memiliki apa-apa selain doa. Jika Allah menghendaki, rezeki itu akan datang, dari arah yang tak terduga sekalipun. Ketika malam semakin gelap, Malik tiba di sebuah desa kecil. Suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik yang menemani langkahnya. Ia melihat sebuah pondok kecil dengan cahaya lampu minyak yang temaram. Malik berhenti sejenak, ragu untuk mengetuk pintu. Ya Allah,
Ia berdoa dalam hati, jika ini adalah bagian dari rezekiku, mudahkanlah. Jika tidak, aku akan terus berjalan, karena hanya Engkau tempatku bergantung. Dengan penuh keyakinan, Malik mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua membuka pintu. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya memancarkan kebaikan. "Siapa kau, Nak?" tanya lelaki itu. "Aku seorang musafir, Tuan," jawab Malik dengan sopan. "Aku hanya mencari tempat berteduh untuk malam ini. Aku tidak meminta apa-apa, hanya sekadar tempat untuk mengistirahatkan tubuhku." Lelaki tua itu menatap Malik sejenak, lalu berkata, "Masuklah, Nak. Allah telah mengirimkanmu ke sini. Rumah ini mungkin kecil, tetapi kami selalu punya tempat bagi musafir. Rezeki dari tangan Allah." Di dalam rumah itu, Malik melihat meja kecil dengan makanan sederhana, sepiring nasi, beberapa potong ubi rebus, dan segelas air. Lelaki tua itu mempersilakan Malik duduk. "Maafkan kami, Nak," katanya dengan suara lembut. "Kami hanya punya makanan sederhana ini. Tapi insya Allah, cukup untuk kita berbagi." Malik terharu. "Tuan, sungguh, ini lebih dari cukup. Aku tidak tahu bagaimana Allah menuntunku ke sini, tetapi aku yakin inilah jawaban atas doaku." Mereka makan bersama, dengan doa dan syukur di setiap suapan. Malik merasa makanan itu adalah rezeki yang datang langsung dari Allah, bukan dari lelaki tua itu. Ia teringat firman Allah, "Lebih besar dari, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." Quran Surat At-Talaq 2-3. Malik merenungkan ayat ini dalam hati. Sungguh, ini bukti bahwa rezeki datang dari Allah, bukan karena usahaku, bukan karena belas kasihan manusia. Allah menggerakkan hati lelaki tua ini untuk membantuku, dan aku harus terus bertawakal kepadanya. Dakwah Malik kepada sang tuan rumah. Setelah makan, Malik berbincang dengan lelaki tua itu. Ia bertanya, "Tuan, mengapa Anda begitu baik kepada musafir seperti aku?" Lelaki itu tersenyum. "Dulu, aku belajar dari seorang ulama di desaku. Ia mengajarkan bahwa tamu adalah berkah dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, lebih besar dari, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kami diajarkan bahwa setiap tamu membawa keberkahan, baik untuk dunia maupun akhirat kami. Jadi, aku hanya melakukan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Mendengar itu, Malik merasa hatinya semakin hangat. Ia berkata, "Tuan, tahukah Anda, apa yang Anda lakukan ini adalah tanda iman yang sebenarnya." Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata, "Lebih besar dari, jika kalian memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan, dan menolong mereka yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan jalan kalian di dunia dan akhirat." Tuan, Anda telah mengamalkan sunnah Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada Anda dan keluarga. Lelaki tua itu tersenyum. "Nak, kau datang membawa rezeki berupa pengingat akan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku hanya melakukan bagianku, dan kau telah menguatkan imanku dengan kata-katamu." Hikmah dari rezeki tak terduga. Malam itu, Malik tidur dengan hati yang tenang. Ia merenungkan bahwa rezeki bukan hanya soal makanan atau tempat berteduh, tetapi juga tentang pertemuan dengan orang-orang yang hatinya dipenuhi kebaikan. Ketika pagi tiba, Malik berpamitan. Ia berterima kasih kepada lelaki tua itu, tetapi sang lelaki menjawab, "Jangan berterima kasih kepadaku, Nak.
Berterima kasihlah kepada Allah, karena dialah yang mengatur semua ini. Malik tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Dalam hati, ia berkata, "Ya Allah, terima kasih telah menunjukkan kepadaku bahwa rezeki itu selalu ada, dari arah yang tak terduga. Aku hanya perlu terus bertawakal kepadamu dan percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan hamba-Mu." Pelajaran dari kisah ini. Kisah ini mengajarkan bahwa rezeki adalah hak prerogatif Allah. Rezeki tidak selalu datang dari usaha keras manusia, tetapi seringkali datang dari arah yang sama sekali tidak disangka. Dalam Al-Quran, Allah berjanji bahwa siapapun yang bertakwa dan bertawakal kepadanya akan selalu diberi jalan keluar dan rezeki yang mencukupi. Lebih dari itu, rezeki bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang pertemuan dengan orang-orang yang menguatkan iman kita, memberikan pelajaran hidup, dan mengingatkan kita akan kebaikan Allah. Maka, jangan pernah berhenti bertawakal, karena rezeki selalu ada bagi mereka yang berserah diri kepadanya. Sesi Pantangan Seorang Musafir. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Malik duduk di bawah pohon besar di tepi jalan. Ia baru saja menempuh perjalanan yang panjang dan penuh ujian. Saat kakinya mulai lelah melangkah, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan tentang adab dan pantangan seorang musafir. Ketika angin malam mulai berhembus lembut, Malik teringat satu kejadian yang pernah ia saksikan di kota sebelumnya. Seorang musafir terlihat mengambil buah dari kebun seorang penduduk tanpa izin. Ia melakukannya dengan alasan lapar dan jauh dari rumah. Namun, hal itu membuat penduduk setempat marah besar. Malik bergumam pada dirinya sendiri, apakah karena status kita sebagai musafir, maka segalanya menjadi boleh? Apakah lapar dan kesulitan menghalalkan tindakan yang tidak diridai Allah? Hikmah dari sebuah larangan. Malik merenung, mengingat ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang musafir. Ia teringat kisah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya, "Wahai Rasulullah, jika kami berada dalam kesulitan, apa yang boleh dan tidak boleh kami lakukan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tegas, "Seorang musafir boleh mengambil apa yang menjadi haknya untuk bertahan hidup, tetapi ia tidak boleh mengambil sesuatu tanpa izin, apalagi sampai merugikan orang lain." Rasulullah juga menekankan pentingnya menjaga amanah dan kehormatan, bahkan dalam kondisi sulit. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Lebih besar dari, dan janganlah kamu memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." Qs. Al-Baqarah 188. Malik menyadari bahwa meskipun musafir sering berada dalam kesulitan, bukan berarti ia diizinkan untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan Allah. Sebaliknya, kesulitan itu adalah ujian untuk mengukur seberapa kuat ia menjaga keimanannya. Tantangan seorang musafir. Malik kembali mengingat pengalamannya sendiri. Pernah suatu waktu ia kelaparan selama 2 hari berturut-turut. Ketika ia berjalan di sebuah desa, ia melihat pohon mangga di tepi jalan. Buahnya matang dan menggoda, seolah-olah berkata, "Ambillah aku." Namun, Malik menahan diri. Ia berkata dalam hati, "Ya Allah, jika aku mengambil ini tanpa izin, apakah itu akan mendatangkan keberkahan? Bukankah rezeki yang halal lebih baik, meskipun sedikit? Bukankah Engkau selalu memudahkan jalan bagi mereka yang bertakwa?" Maka, dengan penuh keimanan, Malik mengetuk pintu pemilik pohon itu dan berkata, "Wahai Tuan, aku seorang musafir yang lapar. Jika berkenan,
bolehkah aku meminta satu buah dari pohonmu? Pemilik pohon itu tersenyum, lalu berkata, ambillah, nak, sebanyak yang kau butuhkan. Allah telah memberiku rezeki melalui pohon ini, dan aku ingin membaginya denganmu. Malik merasa lega, bukan hanya karena perutnya kenyang, tetapi juga karena ia telah menjaga adab seorang musafir. Ia teringat hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih besar dari, barang siapa menjaga dirinya dari meminta-minta, Allah akan mencukupkannya. Barang siapa yang bersabar, Allah akan menjadikannya seorang yang sabar. Dan tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adab dan pantangan seorang musafir. Di bawah pohon itu, Malik merenungkan lebih dalam tentang apa saja pantangan seorang musafir. Ia menuliskan dalam hatinya beberapa prinsip yang harus ia pegang teguh. 1. Tidak meminta-minta dengan sengaja. Seorang musafir tidak boleh menjadikan statusnya sebagai alasan untuk meminta-minta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lebih besar dari, barang siapa yang meminta-minta kepada manusia dengan tujuan untuk menambah hartanya, maka sesungguhnya ia hanya meminta bara api. Terserah baginya apakah ia akan sedikit atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim. Malik berprinsip, jika ia harus meminta, maka itu hanya dilakukan dalam keadaan darurat, dengan penuh kesadaran bahwa Allah lah yang menggerakkan hati manusia untuk membantunya. 2. Tidak mengambil yang bukan haknya. Malik teringat peringatan keras dalam Al-Quran. Lebih besar dari, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-An'am, 152. Sebagai musafir, ia tahu bahwa mengambil sesuatu tanpa izin, bahkan dalam keadaan terdesak, adalah pelanggaran yang bisa mengurangi keberkahan perjalanan. 3. Tidak mengeluh dan menyalahkan takdir. Malik berpegang pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih besar dari, lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawahmu, dalam hal dunia, dan janganlah kamu melihat kepada orang-orang yang berada di atasmu, agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang musafir harus selalu bersyukur, meskipun perjalanan terasa sulit. Mengeluh hanya akan menjauhkan hati dari tawakal kepada Allah. 4. Menjaga akhlak dan perilaku. Sebagai tamu di tanah orang, seorang musafir harus menjaga tutur kata dan sikapnya. Malik ingat nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih besar dari, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Musafir yang berakhlak mulia akan selalu dihormati dan membawa keberkahan bagi tempat yang ia singgahi. Kesimpulan, amanah seorang musafir. Malam semakin larut, dan Malik menatap langit yang penuh bintang. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang langkah kaki, tetapi juga tentang menjaga amanah sebagai hamba Allah. Sebagai musafir, ia harus selalu ingat bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk menunjukkan ketakwaan kepada Allah. Pantangan-pantangan yang ia pelajari bukanlah batasan, melainkan pelindung dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Malik menutup malam itu dengan doa, "Ya Allah, jadikanlah aku seorang musafir yang sabar, jujur, dan bertawakal kepadamu. Jangan biarkan aku melanggar batas-batas yang telah Engkau tetapkan, meskipun dalam keadaan sulit. Limpahkanlah keberkahan dalam setiap langkahku, dan jadikanlah perjalanan ini sebagai jalan menuju ridha-Mu." Pelajaran dari kisah ini.
Pantangan seorang musafir mengajarkan bahwa iman dan akhlak adalah hal yang harus tetap dijaga dalam kondisi apapun. Seorang musafir harus yakin bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya kelaparan atau kehilangan arah. Sebaliknya, Allah selalu mempermudah jalan bagi mereka yang bertakwa, bersabar, dan menjaga amanahnya. Karena sesungguhnya, Allah adalah sebaik-baik penolong dan pemelihara. Sesi akhir perjalanan, hikmah yang ditemukan. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, menyelimuti bumi dengan warna jingga keemasan. Malik akhirnya tiba di ujung perjalanannya, di sebuah desa kecil yang menjadi tujuan akhir pencariannya. Perjalanan panjang yang ia tempuh dengan kelelahan, cobaan, dan pelajaran kini membawa rasa syukur yang tak terhingga. Ia duduk di atas bukit kecil, memandangi desa di bawahnya sambil mengingat setiap momen yang telah ia lalui. Hati Malik dipenuhi rasa syukur. Ia teringat firman Allah, "Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat Al-Ankabut 69. Malik merenungkan makna ayat itu dalam perjalanan hidupnya. Sungguh, ia berkata dalam hati, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berusaha mendekat kepadanya. Setiap langkah yang kuambil, meski penuh ujian, membawa aku lebih dekat pada pemahaman tentang diri dan Tuhanku. Cobaan yang menguatkan iman. Malik mengingat setiap ujian yang ia lewati, hinaan di pasar, pengusiran dari masjid, pertemuannya dengan gadis yang kehilangan harapan, hingga rezeki tak terduga dari seorang lelaki tua yang memberinya tempat berteduh. Ketika ia dihina di pasar, ia belajar tentang kesabaran. Ketika ia diusir dari masjid, ia memahami makna sejati rumah Allah. Ketika bertemu dengan gadis yang hampir putus asa, ia menyadari pentingnya berbagi hikmah dan harapan. Dan ketika menerima rezeki yang tak terduga, ia menyaksikan betapa Allah selalu mencukupi kebutuhan hambanya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6. Ayat ini kini terasa lebih hidup dalam hatinya. Kesulitan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi jembatan menuju kemudahan dan hikmah yang lebih besar. Malik menyadari bahwa setiap ujian bukanlah hukuman, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hikmah tentang tawakal dan takdir. Malik juga memahami bahwa dalam perjalanan ini, tidak ada satupun langkah yang sia-sia. Setiap peristiwa, baik pahit maupun manis, adalah bagian dari takdir Allah yang telah tertulis. Ia teringat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwa apa yang luput darimu tidak akan pernah menjadi bagianmu, dan apa yang menjadi bagianmu tidak akan pernah luput darimu. Hadis riwayat Ahmad. Perjalanan ini mengajarkan Malik untuk tawakal sepenuhnya kepada Allah. Ia belajar bahwa tugasnya hanyalah berusaha dengan penuh keikhlasan, sementara hasilnya ada di tangan Allah. Bahkan, ketika ia merasa kehilangan arah, Allah selalu memberinya petunjuk melalui cara yang tak terduga. Dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Qs. An-Nisa, 81. Malik tersenyum kecil saat mengingat betapa seringnya ia merasa tidak memiliki apa-apa, tetapi Allah selalu mencukupi. Rezeki yang ia dapatkan tidak hanya berupa makanan atau tempat berteduh, tetapi juga berupa pelajaran dan pertemuan dengan orang-orang baik. Makna kehidupan seorang hamba. Di atas bukit itu, Malik merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menempuh jarak, tetapi tentang menemukan makna kehidupan sebagai hamba Allah. Malik berkata dalam hati, aku hanyalah seorang musafir,
bukan hanya di perjalanan ini, tetapi juga di dunia ini. Hidupku hanyalah persinggahan, dan tujuan akhirnya adalah kembali kepada Allah. Ia teringat firman Allah, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, jika mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut 64. Dunia hanyalah tempat singgah sementara, seperti perjalanan yang baru saja ia tempuh. Apa yang benar-benar penting bukanlah harta, kedudukan, atau kemudahan duniawi, tetapi bagaimana seorang hamba tetap teguh dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah. Pesan terakhir dan dakwah Malik. Saat Malik mempersiapkan diri untuk melanjutkan hidupnya di desa itu, ia bertemu dengan beberapa penduduk yang tertarik mendengar kisah perjalanannya. Malik berbagi hikmah yang ia dapatkan. Ia berkata, "Sahabatku, hidup ini adalah perjalanan. Kita semua adalah musafir yang sedang menuju kepada Allah. Perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tetapi percayalah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Setiap ujian adalah bukti cintanya, karena melalui ujian itulah kita belajar untuk menjadi hamba yang lebih baik." Malik melanjutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Beliau bersabda, "Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan seorang asing atau seorang musafir." Hadis riwayat Bukhari. Maka, janganlah terlalu terpikat oleh gemerlap dunia, dan jangan pula terlalu larut dalam kesedihan. Fokuslah pada tujuan akhir kita, bertemu dengan Allah dalam keadaan yang diridainya. Penduduk desa itu terharu mendengar kisah dan nasihat Malik. Beberapa dari mereka bahkan menangis, merasa bahwa kata-kata Malik menyentuh hati mereka yang selama ini terlalu sibuk dengan dunia. Kesimpulan dari perjalanan. Malam itu, Malik memandang langit berbintang untuk terakhir kalinya di akhir perjalanannya. Ia bersyukur atas semua pelajaran yang ia dapatkan. Dalam hatinya, ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah tujuan dari setiap langkahku. Perjalanan ini telah mengajarkanku untuk lebih mengenal-Mu, lebih memahami diri ini sebagai hamba-Mu, dan lebih menghargai setiap nikmat-Mu. Jadikanlah sisa hidupku sebagai perjalanan menuju ridha-Mu." Pelajaran dari kisah ini. Hikmah dari perjalanan Malik mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah perjalanan spiritual yang penuh dengan ujian dan pelajaran. Seorang hamba yang bertawakal kepada Allah akan selalu menemukan jalan keluar, bahkan dari kesulitan yang tampaknya tidak berujung. Perjalanan ini juga mengajarkan bahwa dunia adalah tempat persinggahan sementara, dan tujuan akhir kita adalah akhirat. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa meskipun kita sering merasa lelah dalam perjalanan hidup, Allah selalu menyertai kita, memberikan kekuatan, dan membimbing kita menuju jalannya.